Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, salam sedulur dan selawase untuk sahabat-sahabat sedulur Kalarino dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa syukurillah wa limanillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di kesempatan hari ini saya hanya mencoba untuk mengeluarkan atau menyampaikan sesuatu apa yang saya dapat selama saya ada di Padepokan Kang Mas Pandawa HK ya, yang mungkin selama ini banyak jadi perbincangan, banyak berita-berita yang kurang benar, kurang lurus kan ya. Mungkin sebelumnya kita lebih baik untuk bersolawat dulu supaya tenang, adem pikiran, bisa fresh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat akhirat maupun hajat di dunia, hajat lahir, hajat batin, dan dikabulkan, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, diberi kesehatan dan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin langsung saja ya, kita bahas soal Kang Mas Pandawa HK ya. Beliau itu sebenarnya orangnya itu menerima apa adanya, menerima legowo, kalau orang Jawa bilang legowo. Jadi yang diberitakan untuk teman-teman itu yang banyak ya, netizen untuk akun-akun fake yang suka masuk dengan komentar yang mungkin di mata penonton yang lain itu bisa dianggap pedas. Itu sebenarnya Kang Mas Pandawa itu nggak melakukan seperti itu, dan juga Kang Mas Pandawa itu lilo legowo, menerima apa adanya, mau hujatan, mau cacian, mau gibahan ya di mana-mana. Di sini saya tidak memihak dengan satu atau dengan yang lain. Saya hanya di sini mengatakan apa yang pernah saya alami sewaktu saya ada di Padepokan, dan beliau pun bagaimana ada di Padepokan. Sebetulnya tuh beliau itu orangnya baik, ramah, periang, suka bercanda, dan satu lagi suka sama saya sepertinya iseng-iseng kayak gitu. Soalnya ya beliau itu sama saya pun kenal beliau itu nggak sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan. Saya kenal beliau itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Mulai kita sama-sama merintis dari nol untuk channel ya, sampai sekarang alhamdulillah tempo hari Allah berkenan, Allah berkehendak, saya dipertemukan di Padepokan beliau. Subhanallah, pagi-pagi sepertiga malam saya nyampe di daerah Bogor kan, dijemput sama beliau. Coba dipikir, kalau beliau ada niat buruk atau ada hati jelek ya, mohon maaf nih, gak mungkin saya dijemput malam-malam. Mendingan tidur, mendingan di rumah kan. Beliau orangnya bagus, dan di sini saya hanya mengutarakannya yang
saya alami. Dan sempat kemarin setelah ada live kan, beliau ada live perbincangan antara 3 orang termasuk saya, ada saudara kita dari Cilengsi ya, Kang Narya, sama beliau Master Pandawahaka, Kang Mas Pandawahaka di sini. Sempat ada obrolan yang banyak kan, saya juga melontarkan pertanyaan di situ kan, bagaimana selama ada di Padepokan Nurja Sejati dan diperlakukan bagaimana panjenengan kan, saya tanya gitu. Ternyata itu juga dijawab bahwasanya beliau Kang Mas Pandawahaka ini di sana itu diperlakukan baik selayaknya tamu. Begitu juga saya selama ada di Padepokan Kang Mas Pandawa, saya pun diperlakukan baik seperti keluarga. Memang saya sudah seperti keluarga, seperti saudara. Sedangkan saya itu kenal ya udah lumayan lama, sekitar ya ada kurang lebih 2 tahunan lah, 2 tahun. Di situ ya seperti keluarga yang nggak pernah ketemu aja lah, belum pernah lama nggak ketemu kan. Di situ bercanda-canda, ngobrol-ngobrol, saling iseng juga. Kadang-kadang saya pun iseng sama beliau, betul. Kalau nggak percaya bisa ditanya sama beliau kan. Bagi saudara-saudara yang punya nomor beliau bisa saja langsung jawab, gimana sih Mas Rino di sana di pelakon bagaimana, apakah Mas Rino itu suka iseng? Ya, saya suka iseng. Saya itu orangnya tuman, kalau orang Jawa ngomong ya, tuman. Jadi suka ngisengin. Di sini ya, untuk berita-berita yang masih hangat di sini, masih heboh di sini. Dan Master Pandawa, Kang Mas Pandawa, saya ajak ngobrol setelah tamu-tamu kemarin pada pulang. Sebetulnya bagaimana sih kronologinya kan begitu. Beliau bercerita di situ, kalau di situ saya mau berbuat curang ya Mas. Di situ ada timnya Dr. Richard Lee. Di situ ada kamera CCTV, ada beberapa titik. Dan kalau memang betul saya berbuat curang di situ, kenapa yang di CCTV nggak dikeluarkan? Kenapa timnya atau krunya Dr. Richard Lee diam? Saya balik tanyakan kepada beliau, kenapa kok nggak diluruskan aja Kang Mas? Biarlah nanti kalau saya bilang klarifikasi, itu berarti saya terpancing sama beliau. Dan saya berpikir di situ, itu juga berarti mengakuinya ya kalau begitu. Sampai loh, beliau itu sampai bersumpah ya, sumpah itu bukan main-main, sumpah dengan menyebut asma Allah, sumpah dengan menyebut nama Rasul, bukan main-main. Itu asli, tanpa rekayasa beliau sumpah. Karena apa? Karena beliau itu bukan tidak mau dia terlihat supaya lebih baik, bukan. Karena terdesak, mungkin sudah lama juga banyak diperbincangkan, jadi beliau terpaksa untuk bersumpah. Karena sumpah itu menurut saya hal yang sakral. Di situ saya masih penasaran, kenapa Kang Mas kok bisa seperti ini? Ya, namanya orang suka sama nggak suka, itu lebih banyak orang yang nggak suka. Dan beliau berkata juga, Kang Mas Pandawa, udahlah Mas Rino, yang penting kita berbuat apa adanya. Kita buruk di mata orang, tapi baik di mata Gusti Allah. Itu yang lebih
bagus kata beliau. Nih, kalau nggak percaya, kita sedikit mengulas atau melirik bagian dari beliau yang sempat bersumpah. Mungkin sahabat-sahabat dari Kang Mas Pandawaka sudah pernah melihat. Kita lihat ulang lagi. Baik, jadi gini ya. Panca sedianya manusia itu ada 5. Punten nggih. Ini dari dulu, dari tahun 2000 sampai sekarang masih saya terapkan. Jujur, sabar, tawakal, ikhlas, dan terima. Ya, saya ulangi. Kunci sukses kita, ya, semua ponco sedio, panca sedianya manusia itu ada 5. Jujur, sabar, tawakal, ikhlas, dan terima. Kita belajar dan berusaha jujur. Belajar dan berusaha sabar. Belajar dan berusaha tawakal, belajar dan berusaha ikhlas, belajar dan berusaha nerima. Insya Allah kita berkah selamat, dibarengi dengan zikir-zikir semuanya. Sholawat, sholat, istighfar, insya Allah. Jadi biarpun kita dicaci maki oleh orang lain pun, karena kita ngerasa ya nggak marah. Kalau kita marah berarti kita ngerasa, betul nggak? Udah biarkan saja. Jadi saya nggak akan marah karena saya tidak merasa. Ya. Ya. Kalau kita menanggapi hal yang tidak kita lakukan ya percuma. Ya, kita senyum saja. Ya, kita juga hargai yang menghujat kita karena mungkin bisa jadi beliau ini tidak tahu atau karena ngelihatnya hanya dari konten itu saja, nggak masalah. Ya, tetap aku menghargai panjenengan semuanya. Ya, insya Allah. Apakah saya perlu bersumpah memakai nama Allah? Ya, tapi sebelumnya tidak usah ya. Biarkanlah benar apa tidaknya, silakan. Tapi saya pribadi demi Allah Rasulullah wallahi, ya, saya Islam, saya jarang menggunakan nama seperti ini, bersumpah seperti ini. Saya tidak merasa meletakkan benda tersebut. Ya, wallah, wabillah, saya tidak pernah. Makanya saya tidak marah. Siapa yang bilang, oh yang meletakkan, oh ini khodamnya meletakkan benda tersebut. Ya, karena ini ada yang nanya, sebenarnya saya nggak mau membahas itu. Ya, wallah, wabillah, saya tidak merasa meletakkan apa yang dituduhkan kepada saya seperti itu. Tapi terserah panjenengan percaya atau tidak, karena saya sebagai seorang muslim, ya, saya berani bilang wallah wabillah, saya tidak meletakkan itu. Ya, silahkan terserah percaya atau tidak, monggo. Ya, dan saya tidak akan mengucap untuk ketiga kalinya barusan ya, insyaallah. Ya. Jadi mungkin karena beliau pun nggak tahu mungkin ya, karena yang biar kalian panjenengan semua ngelihat, aku ini lagi memegang botol seperti ini, ya, seperti ini, dan di sebelah aku itu ada pegawainya beliau, ya, ada pegawainya beliau. Ya, masa sempat-sempatnya sih aku narok dengan begini atau gimana, nggak akan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, biarkanlah berjalan dengan adanya, gimana saja terserah. Ya, intinya Pandawa nggak akan marah, terserah panjenengan semua mau menjudge Pandawa atau gimana pun terserah. Ya, ikhlas itu insyaallah. Dan Pandawa tidak akan menjudge kalian pun, bahkan mendoakan kalian yang jelek-jelek, tidak. Ya, insyaallah. Ya, pokoknya doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf apabila Pandawa memang membuat kesalahan, ya salah atau disengaja ataupun tidak disengaja, ya mohon maaf. Tapi sekali lagi Pandawa tegaskan, ya, Pandawa tidak meletakkan apa yang dituduhkan seperti itu. Tadi udah mengucapkan nama ya, udah bersumpah. Nah, di sini sudah melihat bagaimana pernyataan beliau Kang Mas Pandawaka. Dan satu lagi ya, beliau pulang dari Padepokan Nurjat Sejati itu bukan karena beliau lari, bukan karena beliau kabur, bukan karena beliau mau cari aman sendiri, tidak. Memang dari saudara pun, adiknya pun sempat ngomong ke saya bahwasanya di bulan ini ada haulan abah beliau yang ke-6. Jadi mungkin untuk teman-teman atau sedulur-sedulur sahabat dimanapun Anda berada, kalau berpikiran, nah ini Pandawaka keluar dari
Padepokan kabur, pergi, menghindar, cari aman sendiri. Enggak, salah. Itu gimana sih orang kita punya orang tua yang sudah tidak ada di dunia lagi, bakti kita itu bagaimana caranya? Mendoakan, oke lah mendoakan. Mungkin kita semua setiap habis sholat selalu mendoakan, khusus orang yang sudah meninggal ataupun saudara-saudara orang tua yang masih hidup, yang di mana itu jadi di sini salah ya, saya nyatakan salah kalau beliau itu pergi karena mau cari aman sendiri dan mau kabur dari Padepokan Rodas. Enggak, insya Allah beliau balik ke sana lagi. Karena apa? Gus Samsudin Jadab sama beliau Kang Mas Pandawaka ini sudah seperti saudara. Seperti saya sama beliau pun, insya Allah saya tadi lain hari, tadi lain waktu, jika Allah berkata kun, dipertemukan saya, insya Allah sama saudara-saudara yang menonton video ini, mungkin kita bisa ketemu insya Allah. Dan ada yang ngomong, nah ini nih Pandawa Haka, si asisten atau si muridnya kabur, dan di sini beliau itu sebenarnya bukan sama sekali ya, bukan muridnya Gus Samsudin Jadab. Saya tekankan sekali lagi, bukan muridnya Gus Samsudin Jadab. Beliau sebelum ada berita-berita ya dari oknum-oknum yang sampai membesar sampai begini, sampai sekarang ini, dia sudah ada di sana kok. Nggak ada niatan untuk jadi murid atau gimana. Beliau pun sudah mohon maaf nih ya, mohon maaf untuk Kang Mas Pandawa, mungkin panjenengan melihat video saya ini, maaf saya agak lancar. Kalau dikatakan murid, saya tampik karena panjenengan Kang Mas Pandawa itu panjenengan juga berilmu ya. Kalau istilahnya Gus Samsudin Jadab itu dikatakan orang-orang itu adalah gurunya Kang Mas Pandawaka, saya kurang setuju. Saya tidak setuju karena saya juga kenal beliau itu lama, tidak hanya sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan. Saya tahu beliau Kang Mas Pandawaka, saya tahu siapa beliau, karakter beliau, bahkan kesukaan beliau saya pun tahu di sini. Dan apabila di sini memang Kang Mas Pandawaka itu melenceng dari syariat Islam, melenceng dari semua ajaran Islam, saya bersedia dan pertama kali untuk menegur atau mohon maaf untuk memarahi beliau Kang Mas Pandawaka. Karena apa? Kang Mas Pandawaka itu sudah seperti saya anggap seperti kakak saya, Kang Mas saya. Oke. Mungkin hanya sampai di sini klarifikasi dari saya dan yang saya dapat selama saya ada di Padepokan Kang Mas Pandawaka. Beliau orangnya baik. Terima kasih banyak. Di sini juga saya menyampaikan untuk Kang Mas Pandawaka dan sekeluarga yang ada di Padepokan, semua kerabat, tetangga kanan kiri dan santri-santrinya, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya diperlakukan selayaknya saya sebagai tamu dan diperlakukan saya selayaknya sebagai keluarga saudara. Semoga menjadi amal ibadah semua panjenengan yang ada di Padepokan Kang Mas Pandawaka. Jadi banyak kurang lebihnya, banyak salah-salah tutur kata dari saya.
mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena saya juga baru belajar untuk semuanya. Banyak salah-salah dari kata dari saya itu. Saya mohon maaf lahir dan batin karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi